Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Tommy Kurniawan. Pada kesempatan sore ini atau kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya. Nanti akan menyampaikan materi tentang PUG. Ya, jadi diskusi kali ini adalah materi FGD tentang PUG. Nah, kita harus berkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Siapakah dia? Ya, terima kasih Mas Tommy. Saya Titin, di sini sebagai tenaga ahli gender dan jaring pengamat sosial. Sebelum teman-teman menyaksikan materi tentang FGD, tentang PUG dan kelembagaan, sebenarnya materi PUG itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia menempel, dia menjadi mewarnai gitu ya, mewarnai pada semua hal gitu, termasuk dalam kegiatan proyek IPDMIP ini. Dia menempel pada berbagai hal yang terkait dengan kegiatan proyek program gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam FGD ini PUG tidak berdiri sendiri, tetapi bersama dengan kelembagaan, karena dia sangat dekat sekali dengan kelembagaan, sehingga antara kelembagaan dan PUG kita gabung menjadi satu. Oke. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan TPM mengikuti dari menit pertama sampai dengan terakhir, nah ini harus dicatat dulu apa motivasinya atau apakah seberapa penting. Jadi Mbak Titin memberikan materi kepada rekan-rekan tenaga pendidik masyarakat di 4 kabupaten di lingkup BP Serayu Pak, ya kan. Tentu saja juga bisa pelajari untuk referensi TPM-TPM di kabupaten lain gitu ya. Silakan, kira-kira gimana untuk tadi? Karena sebenarnya latar belakangnya kenapa kita mengadakan FGD ini adalah kita ingin melihat bahwa TPM di BPWS Rayo Opa ini sudah terkontrak sejak bulan Februari akhir 2020, dan sampai sekarang ini sudah hampir 6 atau 7 bulan belum ada pelatihan secara resmi ya dari balai. Nah, teman-teman KP kemudian melakukan berinisiatif untuk memberikan semacam bimtek gitu ya. Mungkin kalau disebut bimtek juga terlalu besar, karena sebenarnya ini hanya diskusi-diskusi ringan yang berlangsung sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu ya, yang ingin memotret tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman TPM selama 6 bulan bekerja tersebut, apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Ya, betul. Lalu tantangannya seperti apa? Ya. Dan apa yang sudah dilakukan. Gitu. Saya pikir itu yang terpenting ya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk menghadapi atau mengatasi berbagai macam tantangan yang dihadapi di lapangan tersebut. Oke, karena di 4 kabupaten ini kan otomatis kondisinya tidak sama ya antara satu dengan yang lainnya. Otomatis TPM itu selaku individu yang di lapangan itu menghadapi hal yang berbeda. Otomatis dia harus punya toolsnya. Jika menghadapi ini, caranya adalah seperti ini, ya kan? Nah, saya kira itu juga nanti akan disampaikan. Iya, betul. Apalagi latar belakang dari TPM ini kan berbeda-beda, Mas Tony ya. Ada yang latar belakangnya memang dari pertanian, sangat dekat dengan program IPDMIP, tetapi ada banyak juga yang berlatar belakang dari pendidikan yang berbeda ya, seperti agama ada, yang dari bahasa psikolog juga ada, psikolog juga ada. Lalu banyak sekali latar belakang yang berbeda, karena memang pada saat kita rekrutmen TPM dulu di awal program itu memang kita tidak mensyaratkan untuk pendidikan tertentu. Ya, karena kita menganggap bahwa TPM dengan berbagai macam latar belakang ini akan bisa menjalankan program IPDMIP ini dengan baik gitu ya. Iya, betul. Berarti tantangan kita ya selaku konsultan pendukung ya di BP Serayu Pak, ini pertama dari sisi pendidikan, kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda, tidak satu jenis saja, misalkan teknik sipil ya kan, otomatis bahasa yang disampaikan otomatis harus general, tapi dalam koridor program IPDMIP seperti itu ya. Jadi ya, nah kita juga mengalami kendalanya pertama adalah untuk pelatihan kita memang belum bisa mengadakan. Yang kedua,
adanya pandemi COVID ya. Jadi tatap muka, diskusi secara langsung dengan jumlah yang banyak dan sebagainya itu belum bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Kita melakukan beberapa Zoom berkali-kali ya, Mbak Titin ya. Ya. Bahkan untuk materi sebenarnya materi PUG secara khusus itu sudah pernah kita sampaikan ke teman-teman di TPM di Kabupaten Purworejo dan Banyumas pada saat itu melalui Zoom ya, melalui Zoom. Tetapi yang dari yang melalui grup WA, WhatsApp grup itu juga pernah kita lakukan pada saat awal-awal pandemi COVID itu secara maraton di 4 kabupaten tetapi melalui WhatsApp grup. Ya, Oke. Ya. Sebelum masuk ke materi, kami berdua dan juga tenaga ahli yang lain mengapresiasi apa yang sudah dilakukan rekan-rekan di 4 kabupaten ya, terutama dalam memposting aktivitas melalui band ya, dan juga melaporkan kegiatan daily-nya, hariannya dalam setiap 1 bulan dikirimkan ke Satker OP BBS Rayu Pak. Ya, kami terima kasih. Satu pesan khusus dari Mbak Titin perihal tentang PUG. Silahkan Mbak Titin. Pesan khusus. Ya. Ya. Yang jelas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak saya mengapresiasi pada saat rekrutmen TPM untuk 4 kabupaten itu sudah melakukan penghapustamaan gender ya. Oh sudah ya? Iya benar. Karena pada saat itu rekrutmen secara TPM, tenaga pendamping masyarakat, selama ini dipahami sebagai orang laki-laki gitu ya. Seringkali kita melihat TPM itu adalah laki-laki kalau di masyarakat kita. Tetapi ternyata di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan kesepakatan dengan 4 kabupaten, kita mengakomodir bahwa perempuan pun boleh bisa menjadi TPM. Bahkan prosentasenya lumayan besar loh Mas Tommy. Itu ada sekitar 45% perempuan yang menjadi TPM. Berarti kita sudah terpenuhi dong dari TPM-nya ya untuk target 30% kalau target programnya ya. Kita bahkan sudah 45% perempuan menjadi TPM di wilayah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Daerah mana yang paling besar dari sisi PUG-nya? Dari sisi PUG-nya, dari sisi keterwakilan perempuannya, TPM yang paling banyak itu justru di Kabupaten Kebumen. Kebumen ada 33 TPM dengan 21 perempuan. 21 kan? 21 perempuan dan KTPM-nya perempuan. Mantap. Benar-benar mantap Kabupaten Kebumen. Siapakah namanya? Ya, namanya Mbak Husnul Fatimah ya. Ya. Beliau adalah KTPM di Kabupaten Kebumen yang saya pikir kita harus apresiasi dengan KTPM yang berjenis kelamin perempuan karena ini dan dia membawahi 33 orang. Itu luar biasa menurut saya dan tidak mudah dengan berbagai macam latar belakang. Iya, betul sekali. Kita akan support Bu Husnul ya. Semoga dan juga support ke teman-teman TPM yang lain juga ya. Iya. Ada lagi sebelum kita tutup, sebelum masuk ke materi Zoom meeting tentang PUG? Iya, yang jelas dalam FGD ini kita menemukan banyak sekali masalah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Terutama terkait dengan kelembagaan P3A. Kemarin saya ditemani oleh Pak Windarto yang juga TA kelembagaan. Kita dari situ melihat bagaimana teman-teman TPM melakukan kerja-kerja di wilayah kerja mereka masing-masing. Nah, ditemui misalnya P3A yang belum aktif, terus kebanyakan mati suri. Tetapi ada hal yang juga menggembirakan bahwa sekarang sudah mulai bergerak, bangkit lagi. Dengan adanya TPM ternyata cukup membuat masyarakat merasa bahwa P3A itu harus kita hidupkan lagi gitu, harus direorganisasi. Oh ini penting, P3A itu ternyata penting gitu. Nah, yang ditemui oleh sebagian besar oleh TPM, kalau nanti teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya dalam FGD berikut, itu adalah keterlibatan perempuan memang masih sangat sedikit Mas Tommy. Masih sangat sedikit, bahkan masih banyak yang menganggap bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pengurus di kelembagaan P3A karena kita memang melihat bahwa P3A ini selama ini memang didominasi oleh, mohon maaf kalau laki-laki gitu ya.
Tapi ternyata ada satu harapan bahwa teman-teman TPN mulai mensosialisasikan bahwa perempuan itu penting, perempuan itu bisa, perempuan itu boleh untuk menjadi pengurus P3A. Okay. Nah memang banyak ini ya, kalau dari cerita teman-teman itu banyak hambatannya gitu ya, karena tentu saja ini tidak lepas dari anggapan terhadap perempuan itu sendiri yang kadang-kadang masyarakat masih menganggap kurang enak gitu ya kalau seorang perempuan itu dalam urusan sebuah kelembagaan P3A begitu. Ya. Jadi, tapi saya mengapresiasi teman-teman ini meskipun masih baru 6 bulan gitu ya, tapi mulai ada 1, 2, 3 ya, saya berharap 10, 30 dan ratusan P3A yang kemudian akan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam kepengurusan mereka. Artinya untuk beberapa TPM yang sudah berhasil menjalankan misi pendampingan perihal PUG itu tidak menutup kemungkinan akan kita undang nanti, kita datangi ya kan, kemudian kita angkat supaya menjadi prestasi beliau kan, bisa menjadi salah satu success story dalam laporan mereka. Saya pikir bisa seperti itu. Dan teman-teman TPM yang lain yang mungkin masih merasa kesulitan gitu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya perempuan dalam kepengurusan P3A, saya pikir bisa belajar banyak dari teman-teman yang sudah berhasil ini tadi. Jadi saling berbagi antar mereka itu yang sebenarnya menurut saya salah satu dari inti dari program ini, program IPDN-IP itu adalah saling berbaginya itu. Jadi antar TPM sendiri juga belajar bagaimana di sana sudah berhasil, bagaimana aku bisa seperti itu. Jadi saya garis bawahi, seseorang akan berhasil jika mampu memecahkan setiap masalah yang ditemui, sehingga itu menjadi ilmu yang baru, sehingga nanti bisa ditularkan ke rekan-rekan yang lain. Betul ya, seperti itu ya nanti ya. Jadi di sini ilmunya ilmu praktis sekali, jadi tidak ada textbooknya, tapi ada guidance-nya dari IPDN-IP. Karena yang namanya keberhasilan itu mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda, Mas. Karena tipikal birokrasinya juga berbeda, masyarakatnya saya pikir karakter juga lokalnya juga, budaya yang sendiri, berbeda, karakter lokalnya juga berbeda. Jadi tidak ada salah dan benar dalam strategi gitu saya pikir karena masing-masing punya tipikalnya sendiri. Jadi teman-teman bisa mengembangkan strateginya sendiri menurut karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga itu bisa menjadi kekayaan kita bersama. Jadi penegasan kedua adalah rekan-rekan TPM jangan takut untuk berproses Jika sudah dilakukan di lapangan, tulis ke dalam laporan sehingga kita bisa menyampaikan secara tertulis dan itu menjadi prestasi dari rekan-rekan semua Saya kira ada lagi atau ada statement lagi atau tutup? Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada lagi kita bisa buat video lagi. Ini bukan satu-satunya kesempatan materi FGD PUG, masih ada materi-materi kami lainnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Titin atas waktunya. Silakan Bapak dan Ibu dan rekan TPM mengikuti Zoom meeting atau penggalan-penggalan diskusi yang kami lakukan beberapa bulan terakhir ini. Semoga menambah wawasan, kasanah ilmu dan rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Mbak Titin, sampai ketemu lagi. Terima kasih, sama-sama Mas Tommy. Terima kasih. Oke, kita lanjut sebentar untuk ini karena sudah 1 jam lebih lebih sedikit. Kita lanjutkan dengan ini karena teman-teman sudah 6 bulan di lapangan. Saya pikir teman-teman sudah sering berkomunikasi dengan P3A juga, dan saya ingin mendengarkan secara langsung. Meskipun saya sudah baca beberapa laporan di bulan-bulan terakhir ini tentang progres PUG-nya, tetapi saya ingin teman-teman bercerita langsung apa yang teman-teman temui ketika di lapangan, bagaimana kondisi perempuannya, lalu bagaimana kelembagaan P3A-nya, bagaimana
keanggotaannya dan juga kepengurusan di P3A itu seperti apa, apakah perempuan bisa masuk di situ, kemungkinannya potensi perempuan untuk bisa menjadi pengurus atau menjadi anggota itu seperti apa. Nah itu silahkan, mungkin satu-satu gitu ya bisa bercerita tentang wilayah dampingannya itu seperti apa. Bisa mulai dari siapa dulu? Mas Krisna atau Mbak Tiara atau Mas Obi, silahkan. Atau Mas Fauzi, Mas Derajat. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di Banyumas sendiri itu megang 2 DI. Yang pertama DI Dana Yuda, yang kedua DI Demong. Untuk yang perempuan di P3-nya itu kebanyakan sih cuman yang dari perangkat ya Bu. Maksudnya yang ikut ke pengurusan itu dari perangkatnya. Kalau dari petani sendiri itu ya kayaknya malah nggak ada. Oke. Nah itu alasannya sih kan P3 itu berhubungan dengan irigasi. Nah kalau perempuan masuk ke irigasi kok kayaknya susah bilangnya sih kayak gitu. Maksudnya kan takutnya perempuan turun ke ya kayak ulu-ulu lah, turun ke irigasi ikut itu. Itu pengertiannya mereka seperti itu, makanya dari perempuan sendiri jarang masuk ke P3A. Baik. Oke. Kalau yang lain gimana? Makasih Mas Fauzi ya. Oke Bu. Iya Bu. Izin menyampaikan berdasarkan informasi yang saya terima di lapangan, untuk kepengurusan P3 sendiri untuk perempuan dari 22 P3 itu hanya 1 yang terdapat dalam kepengurusan sebagai sekretaris kalau tidak salah di Sumampir. Tapi ada ya, berarti ya sudah ada ya. Itu P3A masih bentukan lama ya berarti ya, atau sudah reorganisasi baru? Yang baru reorganisasi atau itu reorganisasi tahun 2019 Ibu. Oke, ya. Oke, berarti reorganisasinya tahun 2019. Kalau yang lain sih masih kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Ya alasannya mungkin memang sama karena untuk teknis di lapangan kan mungkin lebih tenaga lebih dibutuhkan ekstra, mungkin seperti itu Bu, asumsi mereka. Ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Saya tanya satu-satu aja dulu. Halo Mbak Tiara. Ya Bu. Bisa di tempat saya sendiri. Nah kalau di tempat saya sendiri itu perempuannya sama kayak tempatnya Mas Krisna. Kebanyakan itu jadi pengurus di bendahara dan sekretaris. Itu saya temui di 3 desa yang saya dampingi. Yang satu kebetulan saya belum bertanya lebih lanjut soalnya ketua P3-nya itu agak susah buat dihubungi Bu, seperti itu. Untuk kepengurusan perempuan itu ada di sekretaris dan di bendahara itu rata-rata di 3 P3 itu ada. Di 3 P3A perempuannya menjadi sekretaris dan bendahara gitu ya? Atau gimana? Iya. 3 P3A. Jadi kepengurusannya ikut di sekretaris dan bendahara. Oh iya. Tapi sudah ada ininya ya? Artinya tetap ada, iya. Sudah ada pengurus perempuan ya di P3A ya? Sudah ada pengurus perempuan. Organisasi terakhir 2019. Oke. Organisasi 2019. Baik. Teman-teman sudah mestinya sudah menanyakan lebih lanjut ke mereka yang tergabung selama ini baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus, kenapa perempuan tidak dianggap tabu atau dianggap tidak layak berhubungan dengan keirigasian? Sudah pernah bertanya seperti itu? Halo. Ya, ada yang mau jawab? Kalau di tempat dampingan saya sih, tadi jawabannya seperti itu Bu. Mereka sendiri yang menjawab. Kalau kayaknya kalau diirigasi, ya kalau diirigasi laki-laki aja yang masuk ke pengurusan. Masalahnya kan itu kan teknisnya seperti itulah. Jadi mungkin kalau yang masuk itu
jadi perangkat loh, ngurusin administrasi itu baru yang perempuan ikut masuk. Oke. Mas Fauzi waktu itu tanyanya ke laki-laki atau ke perempuan? Ke laki-lakinya. Kalau yang ke perempuannya belum ketemu sih, yang pengurus perempuannya belum ketemu. Pernah ketemu dengan petani perempuan di daerah dampingan masing-masing? Kalau petani sering ketemu. Sering ketemu. Petani perempuannya? Iya, petani perempuan sering ketemu. Petani perempuannya sering. Kalau Krisna, Tiara, Obi sama Mas Derajat ya? Yang nggak ada siapa ini yang nggak kelihatan? Kalau petani jumlah wanitanya sudah, ya mungkin kalau dikatakan di daerah dampingan saya ada lah Bu. Kalau dikatakan mungkin dari 10 orang petani itu yang 4 orang perempuan gitu perbandingannya. Oh ya, jadi sekitar ya 40-60 ya paling tidak ya perbandingannya ya. Pernah bertanya ke petani perempuan? Pernah ya, bertanya? Sebetulnya sih sifatnya yang perempuan itu hanya membantu suami, Bu. Yang suaminya sebagai petani itu sifatnya cuma membantu gitu. Ya kadang-kadang pokok juga dia ya. Ya kalau misalkan soalnya yang berperan penuh di lapangan ketika nyawah gitu kan, si suami kadang kalau ada event tertentu gitu kan sedang mau manen gitu kan, ikut ke sawah gitu. Tapi di beberapa kegiatan SL kemarin sih yang petani perempuan juga banyak yang ikut sih. Pengamatan pertanian. Oke. Meskipun selama ini teman-teman bertemunya dengan petani laki-laki, cobalah usahakan untuk bertemu dengan petani perempuan, gitu. Lihat bagaimana jawaban mereka, perspektif mereka, lalu pandangan-pandangan mereka, termasuk juga harapan-harapan mereka terhadap irigasi itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah air, itu siapa sih pengguna paling banyak? Kalau kita bicara air ya, pengguna paling banyak itu adalah perempuan sebenarnya. Apa saja itu perempuan terkait di situ, mulai dari urusan rumah tangga, urusan cuci, masak, kemudian memandikan anak, air minum, lalu kemudian pertanian, itu perempuan banyak terkait di urusan air gitu. Nah, coba cari petani perempuan yang teman-teman temui ketika teman-teman nanti di lapangan, tuliskan pengalaman mereka, harapan mereka terkait dengan masalah irigasi itu seperti apa. Jadi teman-teman tahu perspektifnya seperti apa. Jangan misalnya kita kenapa sih ketika ada pertanyaan kenapa sih perempuan kok tidak mau kenapa sih perempuan kok tidak terlibat dalam keanggotaan maupun kepengurusan P3A? Teman-teman tanyanya ke petani laki-laki atau ke pengurus P3A yang laki-laki. Nah, itu kan akhirnya jawabannya adalah jawaban dari laki-laki, petani laki-laki, bukan jawaban dari pihak perempuan sendiri. Meskipun bisa jadi jawabannya juga bisa jadi sama dengan jawaban petani laki-laki. Tapi kalau kita mau bicara tentang PUG, itu perspektif laki-laki dan perspektif perempuan itu harus kita lihat sama-sama gitu. Nanti kita baru kemudian kita analisis mengapa kok jawabannya sih petani perempuan kok sebagian sama, tetapi sebagian sama dengan jawaban petani laki-laki, tapi ada juga sebagian jawaban perempuan yang ternyata berbeda. Oh, sebenarnya saya ingin ikut di organisasi Mas, tapi gimana ya, saya nggak boleh sama suami saya, misalnya gitu. Nah, sebenarnya kan ada keinginan untuk ikut, ada keinginan untuk berpartisipasi, tetapi karena ada masalah budaya dan lain sebagainya, mereka ya terpaksa tidak bisa terlibat dalam organisasi. Itu yang mestinya teman-teman bisa kritis di situ, jadi bisa melihat keseluruhan perspektif baik dari petani perempuan maupun petani laki-laki. Tapi saya menghargai bahwa semua itu kan nggak bisa langsung jadi gitu ya, pasti ada prosesnya. Nah, semua proses itu saya minta teman-teman tuliskan dalam laporan gitu ya, termasuk
termasuk dalam kegiatan. Dalam kegiatan itu ada kolom LP gitu ya. Ada kolom LP, minta tolong saya itu dijumlahkan semuanya per bulan itu dijumlahkan sehingga nanti KTPM itu bisa mengkompilasi jumlah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan itu diikuti oleh laki-laki dan perempuan sebanyak berapa orang. Itu nanti Mas Ridwan yang akan mengkompilasi itu sebagai kegiatan TPM dalam 1 bulan, laporan TPM dalam 1 bulan itu seperti apa di Banyumas. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat, oh ternyata sekian perempuan itu sudah bisa mengakses kegiatan A. Sekian perempuan lagi sudah bisa mendapatkan, sudah bisa memanfaatkan sebuah kegiatan untuk terlibat dalam sebuah kegiatan misalnya. Seperti misalnya kemarin itu yang sosialisasi rehab itu sudah masuk belum ya Mas Riwat? Saya belum baca yang laporan Banyumas yang terakhir. Sudah masuk ya? Nggak dengar. Di mute dulu, di unmute dulu. Siap. Ya, sudah masuk yang laporan sosialisasi, tapi yang sifatnya sosialisasi ya. Karena untuk Banyumas itu, iya, karena untuk Banyumas itu saya tegaskan tidak ada PCM. Adanya sosialisasi rehab. Ya, itu sudah masuk LP-nya ya. Berapa jumlah perempuannya? Sudah, LP-nya sudah masuk. Dan di BEN ya namanya ya. Iya. Di BEN juga sudah masuk LP-nya ya, Bang Tommy. Sudah mencatat kok. Iya. Saya sudah mencatat, cuma itu perlu ditegaskan, itu masuk di laporan teman-teman gitu. Jadi kelihatan progresnya. Apapun itu kelihatan. Yang penting kelihatan progresnya. Jane misalnya apa itu memang ditarget, memang ada semacam apa ya, target dari proyek ini untuk memasukkan sekian puluh % perempuan dalam keanggotaan maupun dalam kepengurusan P3A. Tetapi itu pasti butuh proses, nggak bisa dalam waktu 1-2 bulan gitu, nggak bisa. Jadi seandainya misalnya memang benar-benar nggak ada pengurus perempuan yang bisa masuk dalam P3A misalnya, ya misalnya nggak bisa masuk pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara misalnya, dia bisa masuk di unsur yang lain. Atau misalnya gimana? Begini, artinya yang penting di P3 itu ada keterlibatan perempuan, ngaten ya, Mbak. Kalau bisa begitu, kalau bisa begitu, berapapun itu kita akan catat sebagai progresnya. Berapapun, dan yang penting teman-teman, usaha teman-teman inilah yang sosialisasi gitu ya, sosialisasi tentang penting, kenapa perempuan penting untuk masuk dalam kepengurusan P3A. Itulah yang menurut saya itu teman-teman bisa terus melakukan sosialisasi itu baik itu ke perangkat desa maupun karena P3A berbasis desa ya, ke perangkat desanya maupun ke petani-petani yang ada di wilayah dampingan teman-teman semua, baik petani laki-laki maupun petani perempuan, sehingga semuanya punya pemahaman yang sama. Sama seperti halnya dengan Poktan misalnya, di situ kan ada juga perempuan-perempuan yang bisa terlibat aktif dalam kegiatan Poktan. Nah, kenapa di P3A tidak bisa? Itu kan mungkin nanti kita bisa membuat strategi agar semua orang bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan P3A misalnya, termasuk perempuannya. Itu sih. Ada yang ini yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, sedikit. Mas Ridwan, saya apresiasi ya aktivitasnya di BEN, sangat-sangat rutin. Aplaus untuk Banyumas ya. Begini, di grup WA ini, grup WA IPDMIP, ESP dan SIMURP, itu kadang-kadang mereka minta progres yang cepat responnya. Jadi ketika teman-teman mengposting kegiatan BEN di sana, kami bisa secara langsung mengcapture kegiatan partisipasi dengan P3A, TPM pada kegiatan rehab. Nah, pada detik itu juga saya bisa posting di GWA, IPDMIP, SIMUP dengan ESP.
Nah, tanpa harus menunggu laporan TPM di akhir bulan ya. Saya mengapresiasi itu. Jadi kelihatan sebagai sebuah proses ya. Saya mengapresiasi juga tentang PUG ini betapa susahnya di awal pemahamannya. Tolong potretnya juga diutarakan di laporan, di band juga disampaikan ya kan. Jadi apa namanya hal-hal itu nanti akan kita pilih salah satu yang paling bagus untuk kita tampilkan di Facebook. Bisa jadi seperti itu ya. Terus apa? Saya kira itu dulu, Mbak Titin. Lanjut lagi yang lain, monggo. Monggo Mas Krisna. Jadi kebanyakan dari yang kemarin-kemarin saya temukan di lapangan, di lokasi ya, Bu. Kebanyakan wanita yang berpartisipasi itu umurnya sudah berumur lah, Bu. Istilahnya sudah berumur di atas 50 tahun. Nah, jika kita diskusi masalah yang mungkin berat-berat gitu ya, mereka pun istilahnya sudah lah mau repot gitu loh, Bu. Dan untuk mencari kader-kader yang perempuan yang masih muda misalkan ya, itu saya belum pernah lihat sepanjang saya pendampingan loh, Bu, sebagai petani ya. Mas Krisna pengennya mudaan umur berapa? Justru ketika dia muda, ya maksudnya dalam istilah muda itu bisa diajak berkomunikasi untuk bagaimana membicarakan kelembagaan dan sebagainya begitu loh, Bu. Jangan di yang saya temui di dampingan saya itu kebanyakan usianya sudah di atas 50 tahun mungkin atau bahkan mendekati 50 manula gitu. Nggak ada yang benar yang ya. Masukan yang butuh pencerahan ini. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Titin. Mas Ridwan, pola tanam itu kan punya 3. MT1, MT2, MT3 ya kan, mulai dari penyiapan lahan ya kan, penggenangan, penanaman bibit sampai dengan panen. Nah, itu kalau bisa terlacak ya kan, berapa kondisi PUG-nya ya kan, bisa jadi ini hipotesa saya loh ya, banyak buruh wanita yang bekerja di sawah pada waktu penanaman benih. Nah, coba buktikan ya. Nah, kalau udah itu ada, mereka domisili dari mana? Apakah dari desa itu? Apakah dari desa yang lain yang khusus untuk buruh, khusus untuk itu? Atau seperti apa? Karena kita lihat demografinya di desa, saya yakin tuh pasti datanya lebih banyak yang sudah di atas 50 gitu ya. Itu tantangan berat untuk meregenerasi. Nah, itu harus dijawab ya. Oh, jadi Mbak Titin dan Pak Tommy, berarti kita bisa memotret keterlibatan perempuan itu juga pada saat pada saat tandur, apa ya bahasa Indonesia tandur, misalnya lah, ya pada saat tanam gitu kan, atau pembibitan, bisa itu ya dipotret ya. Bisa aja, nggak apa-apa, dipotret aja nggak apa-apa. Tapi gitu. Tapi memang yang menjadi bagian dari progresnya teman-teman ya itu ya. Tapi kalau yang terkait dengan laporan kan memang hanya yang terkait dengan kepengurusan dan kelembagaan P3 itu laporan. Tapi untuk gambaran umum saya pikir itu akan menambah kekayaan teman-teman ya, kekayaan pengalaman, kekayaan pengetahuan teman-teman terkait dengan isu gender dalam pertanian dan irigasi. Aku orang mau ngomong ya Mo, yang terkait dengan usia 50 tahunan. Regenerasi itu Mbak. Nek aku raiso jawab. Regenerasi itu. Karena itu masalah yang sangat kompleks sekali. Itu kok semuanya kena itu. Itu semuanya kena itu, masalah yang sangat kompleks sekali. Itu pasti akan melibatkan teman-teman OPD, lalu melibatkan masyarakat juga. Kok sekarang semakin sedikit petani gitu ya, semakin sedikit petani. Petani ini kok simbah-simbah kabeh, dijak mikir abot-abot lagi gitu kan. Ini Mas Ridwan bisa ngasih ke Pak Kades, nasihat ke Pak Kades. Pak Kades desa ini warning ya, karena dari demografi petaninya udah mulai ya itu nggak ada. Ya itu menjadi rekomendasi, saya pikir menjadi rekomendasi ke perangkat desa untuk jadi apa yang teman-teman temukan itu ya sampaikan kepada perangkat desa bahwa ini loh kondisi masyarakat kita di sekitar yang wilayah dampingan yang saya dampingi itu seperti ini. Nah, kira-kira apakah desa punya strategi untuk untuk kaderisasi ataupun untuk keberlanjutan
pertanian di wilayah itu. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita diskusikan, kita gali lebih lanjut dengan para perangkat desa maupun dengan ibu bapak di OPD sana. Kalau yang misalnya Mas Krisna tadi bilang bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam diskusi yang berpartisipasi, kalau yang itu yang kemarin terlibat dalam sosialisasi itu, yang terlibat dalam sosialisasi rehab itu umurnya berapa kira-kira? Kalau yang perempuan kebetulan diwakili perangkat desa, Ibu. Perangkat desa mana ya? Anggota P3A gitu. Oke deh. Semuanya gitu ya, diwakili perangkat desa semua ya. Perangkat desa yang ada di Kediri itu dari P3A. Di Lara. Di Kediri itu ada lurah yang perempuan. Ada lurah yang perempuan, terus terlibat dalam sosialisasi gitu. Oke. Oke, ya. Status sudah Mas. Statusnya apa? Ganda. Wah, besok wingi loh. Nah, bisa nggak kalau gambaran umum tentang keterlibatan perempuan itu, yang tadi kan banyak cerita tentang bahwa selama ini kalau nanti Pak Win mungkin bisa cerita sedikit tentang kenapa sekarang ini banyak P3A yang justru pengurusnya didominasi oleh perangkat desa, bukan yang seharusnya dijabat oleh petani, tapi oleh perangkat desa. Nanti Pak Win bisa cerita itu ya nanti ya, sedikit ya Pak ya, Pak Win. Siap. Nah, saya pengen ini dulu sedikit. Itu teman-teman, apa yang teman-teman temukan itu dituliskan dalam laporan. Jadi kalau saya melihat itu kan di laporan itu kan sangat singkat-singkat ya, untuk beberapa hal itu kan sangat singkat. Temuannya, masalahnya itu kan sangat singkat. Nah, admin Mas Obi, saya temuannya kan sangat singkat. Nah, coba itu agak dideskripsikan gitu. Jadi misalnya yang ikut sosialisasi rehab itu kebanyakan perempuannya adalah perangkat desa yang kebetulan menjadi pengurus P3A misalnya. Jadi kelihatan oh iki sopo sakjane, perempuan iki sopo sakjane gitu. Atau misalnya mereka yang ikut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan di desa itu berumur 50 tahun sehingga tidak bisa misalnya diajak untuk berpikir yang berat-berat misalnya gitu. Nah, itu coba dideskripsikan sehingga lebih cetok gitu loh, gambaran laporannya itu lebih jelas. Terus misalnya tadi ada juga, saya sempat baca di laporannya sopo ya, aku lali. Misalnya menemui Pak Kades sopo atau menemui perangkat desa mana gitu, tapi sudah bolak-balik ke sana nggak pernah ketemu. Nah, itu misalnya bisa agak dideskripsikan lebih lanjut. Misalnya kenapa kok sulit menemui dia? Apakah waktunya yang kurang tepat? Ataukah perlu janjian dulu? Ataukah bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman bisa eksplor lebih lanjut sehingga laporan itu bisa terbaca dengan baik. Progresnya juga kelihatan. Oh, aku wis berusaha berkali-kali ngubungi Pak ini kok nggak bisa ketemu, itu piye toh ngono kan. Sudah berapa kalinya itu mungkin teman-teman bisa diceritakan sehingga laporannya itu bisa berbunyi lebih enak dibaca itu. Itu sih teman-teman, mungkin ya namanya juga progres lah, semuanya pasti ada ininya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan pasti nanti ya saya sih berharap teman-teman kan baru 6 bulan dan ke lapangannya kan juga masih sangat terbatas karena COVID. Mungkin nanti agak ke depan gitu bisa lebih banyak ke lapangan lagi sehingga cerita-cerita dari lapangan itu bisa lebih kaya gitu, terus seperti yang tadi saya sampaikan, cerita-cerita yang tadi itu bisa dituliskan dalam laporan,
bisa bahkan mungkin bisa menjadi salah satu success story yang misalnya di desa itu awalnya sama sekali nggak ada perempuan yang mau terlibat dalam P3A, tapi kemudian setelah teman-teman datang ke situ mensosialisasikan tentang pentingnya perempuan dalam P3A, lalu setelah berkali-kali mensosialisasikan, lalu mulai ada satu yang masuk menjadi anggota, mulai ada kemudian diterima menjadi pengurus misalnya. Itu menurut saya itu bagian dari success story juga, karena selama ini kita melihat P3A memang didominasi oleh petani laki-laki atau perangkat desa yang laki-laki. Ini menarik, kata kunci yang terakhir adalah membentuk dengan hati. Ini loh Mbak Titin, yang buat saya menarik ini. Membentuk dengan hati itu. Nah, jadi begini, ada kasuistik saja, hanya tambahan. Kasuistik di DI Karangnangka, kebetulan saya beberapa kali ke sana, saya ke desa Beji di Karangnangka. Itu ada seorang ibu namanya Bu Eni, baku rujak sih memang. Kebetulan kita kadang sering mampir ke situ, enak rujaknya itu ya. Nah, itu ketika ngobrol masalah P3A, ada satu testimoni yang menurut saya itu menarik. Itu bahasanya, loh Mas, sampean itu menceritakan tentang gender, boleh keterlibatan perempuan dalam kepengurusan P3A itu harusnya kemarin sebelum ada reog. Sekarang kan sudah reog, sudah ganti bahasanya. Siki kan wis ganti kepengurusannya, ya bisa melebu Mas gitu. Itu bahasa. Ada salah, artinya itu kan kasuistik kalau ini gitu. Ya artinya jika kemudian ketika kita masuknya lebih awal, itu mungkin bisa sesuai target, sesuai membentuk dengan hati dan juga memenuhi target, kira-kira begitu Pak Uyen. Nah ini kenapa kemudian banyak keterlibatan perempuan ini masih minim dalam P3 ini? Secara kebetulan mereka sudah reog di tahun 2019, itu kuncinya. Ya, jadi ketika kita masuk ternyata mereka sudah melaksanakan reog terlebih dahulu. Itu ada satu bahasa yang saya dapatkan di Beji ketika kami ngobrol, ternyata bahasanya seperti itu. Wis reog ya angel Mas gitu bahasanya gitu. Itu Mbak, tambahan saja. Ya, artinya di DI Karangnangka waktu itu. DI Karangnangka nggih. Artinya Beji, dari ungkapan yang seperti itu sebenarnya ada, sampean menangkap nggak ada semacam keinginan, ada harapan dari perempuan untuk bisa terlibat dalam kepengurusan P3A, nangkep nggak di situ? Saya sangat menangkap karena dia kebetulan adalah aktivis sawah itu kira-kira. Dia satu punya sawah, yang kedua juga dia punya beberapa titik kolam ikan yang sangat tergantung dengan irigasi. Kebetulan DI Karangnangka itu kan mengaliri daerah Beji dan Kebocoran yang di situ adalah pusat pembenihan ikan. Dia aktif di situ di juga himpunan perkumpulan petani ikan itu saya menangkap betul dia mau gitu loh, orang ketang jadi pengurus, munggu jadi bendahara, munggu jadi apa gitu kira-kira begitu. Dan itu dikuatkan oleh salah satu ketua GP3-nya yang bernama Pak Katam itu anak ketua GP3-nya namanya Pak Katam. Pak Katam itu mantan kades desa Beji. Itu ketika kami cerita memang harus dibentuk sejak awal ketika pembentukan dan sebagainya. Itu cerita sebatas cerita saja. Tapi saya menangkap ketika dia dilibatkan saat itu ya dia mungkin sangat mungkin dan mau untuk masuk di GP3 itu karena mereka kepentingannya adalah air, terutama tentang ikan itu. Iya. Nah, itu Mbak, itu hanya tambahan. Nggak apa-apa, tapi bagi saya itu sesuatu yang menarik gitu loh. Bagi saya itu adalah sesuatu yang menarik, itu adalah ungkapan yang tidak terduga dari petani perempuan yang selama ini kita kan jarang ngomong kan, kita kan jarang ngobrol dengan petani perempuan. Kita kalau nanya itu biasanya kan dengan petani laki-laki karena mereka bahkan dalam benak kita itu pun kita masih suka takone ya karo Pak iki gitu kan. Ora karo Bu iki, tapi mesti karo Pak iki gitu. Nah, dalam benak kita itu sebenarnya kan kita juga mulai sekarang kan sudah mulai harus merubah mainstream kita bahwa urusan keirigasian itu tidak melulu adalah persoalan laki-laki, tapi juga adalah persoalan perempuan. Nah, ceritanya Mas Ridwan itu menurut saya sangat menarik. Saya ingin menuliskan itu ke nanti mungkin di tempat yang lain ya, deskripsi atau atau di Facebook. Di Facebooknya IPD itu akan saya tuliskan itu. Tapi saya mungkin nanti butuh
data dari Mas Ridwan. Data penguat. Ya, data penguat. Bisa jadi kalau misalnya itu mau, masukkan aja di laporan sebagai temuan bahwa ini loh ada ungkapan dari petani perempuan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ada sebuah harapan untuk bisa masuk menjadi pengurus P3A. Tapi karena TPM masuknya di desa itu, di DI itu terlambat atau reorganisasi sudah dilakukan sehingga sosialisasi tentang peran perempuan itu tidak sempat disampaikan di situ atau ya sudah terlanjur terjadi gitu ya reorganisasinya, sehingga harapan perempuan itu untuk menjadi pengurus P3A itu tidak bisa terlaksana. Itu menurut saya nggak masalah kalau itu dimasukkan menjadi sebuah bolehlah di-capture gitu, menjadi sebuah pembelajaran. Dan itu menarik memang ya. Menarik sekali itu. Walaupun ini perlu saya garis bawahi itu karena kepentingan air dia nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dia mungkin kepentingannya terkait dengan pertanian ikannya gitu kan misalkan gitu. Ya. Semua orang pasti punya kepentingan kan menjadi pengurus itu pasti punya kepentingan. Ya. Oke, ini sudah sudah hampir 2 jam. Sementara itu dulu teman-teman semua nggih. Nggih, matur suwun sangat nggih. Kita tutup nggih diskusinya nggih. Nggih, siap. Matur suwun Bang Tommy, Mbak Titin, Pak Win, matur suwun pencerahannya. Nggih. Terima kasih sami-sami. Saya terima kasih juga ke Mas Fauzi, Mas Krisna, Mbak Tiara mana nggak kelihatan. Saya mau foto dulu. Mbak Tiara. Mbak Tiara ngetok sedilu. Saya akan foto dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, selamat beraktivitas. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga sukses dimanapun teman-teman berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin. Yang ingin bercerita dulu silahkan. Yang mau cerita dulu. Apa saja permasalahan yang ditemui, lalu apa saja yang sudah dilakukan, terus bagaimana tanggapan masyarakat, misalnya bagaimana peran perempuannya di sana, di desa dampingan teman-teman semua. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Seperti kemarin ya, ini saya pancing. Seperti kemarin ketika kita ngobrol dengan teman-teman TPM di Banyumas, itu muncul seperti ini. Ada 1 atau 2 petani perempuan yang sempat mereka temui, lalu ketika mereka mensosialisasikan tentang pentingnya perempuan terlibat dalam kelembagaan irigasi P3A terutama, itu mereka mendapatkan informasi yang sangat menarik, seperti misalnya di sini itu sudah reorganisasi, Mas. Jadi kita itu sudah terlambat gitu loh kalau mau memasukkan perempuan di P3A, karena 2019 ketika TPM belum terkontrak, di sini sudah dilakukan reorganisasi dan kebetulan reorganisasinya tidak memasukkan perempuan. Nah, sebenarnya ada harapan di situ di waktu yang di Banyumas itu, ada harapan bahwa petani perempuan ingin terlibat dalam keorganisasian P3A. Itu yang ternyata itu tidak muncul dalam laporan yang saya baca di teman-teman TPM Banyumas. Padahal itu sebenarnya hal yang sangat menarik karena kita bisa melihat harapan dan juga pandangan-pandangan petani perempuan terhadap irigasi. Nah, kira-kira kalau di desa dampingan teman-teman seperti apa? Apakah sama atau mungkin ada hal yang berbeda gitu? Karena bisa jadi sama, bisa jadi hal yang berbeda karena meskipun sama-sama laki atau sama-sama perempuan, tetapi karena punya kultur yang berbeda, bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Silahkan, ini nggak karena masalah perempuan, masalah PUG itu sangat terkait dengan masalah kelembagaan. Jadi kita nggak bisa memisahkan masalah kelembagaan ini dengan PUG. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bercerita. Temuan-temuannya di lapangan seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta meeting pada pagi hari ini. Ya, sedikit mungkin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterlibatan perempuan dalam program yang kita coba dampingi selama ini. Pengalaman yang pernah kami lakukan selama dalam program pendampingan IPDM-IP ini, ya ketika memang sosialisasi kemarin tentang P3A, setelah melakukan inventarisasi pertemuan apa yang bisa dimasuki sebagai entry point ke masyarakat desa, akhirnya menemukan yang namanya pertemuan rutin Poktan. Itu pun cuma satu desa, karena beberapa desa memang sudah meniadakan pertemuan rutin, tapi ada satu desa yang memulai buat pertemuan rutin. Dan dalam pertemuan rutin itu ada arisan kelompok tani dan juga pertemuan arisan Gapoktan. Syukur semuanya itu ada wakil perempuan, itu pun cuma satu dari 18 yang hadir, ada yang 29 pada saat itu, ada satu perempuan. Kebetulan memang posisinya sebagai bendahara di Poktan itu. Jadi sempat nanya-nanya ke beberapa pengurus Poktan, kok kemudian ada perempuan yang bisa hadir. Bilang memang ini kita mencoba untuk memasukkan ini kan agak repot ini kalau malam hari, apalagi kalau misalnya pertemuan Poktan kayak seperti ini sampai jam 11:30 malam. Ya kebetulan memang udah di atas 50 tahun, jadi ya mungkin terbiasa dan sudah dimaklumi oleh warga setempat, oleh kelompok tersebut, sehingga ya enjoy saja. Dan wakil perempuan itu juga ya nggak merasa kayak tertekan dengan kehadirannya sendiri gitu, kan mungkin sudah berinteraksi dari dalam kelompok tani itu. Saya pernah menanyakan juga langsung ke ketua Gapoktan yang ada, kenapa di sini ya masih agak sulit perempuan untuk terlibat di dalam dalam kegiatan kelembagaan kemasyarakatan, termasuk untuk di kelompok tani ini. Bilang memang belum terbiasa, sehingga ya memang cenderung dilakukan oleh laki-laki, apalagi kegiatan di sawah gitu. Tapi bilang kalau misalnya yang bantu pada saat panen kan ada juga kan perempuan. Iya memang betul, nah itu kan bagian daripada aktivitas petani dan bisa mewakili apa saja kepentingannya dalam kelompok tani itu. Tapi intinya belum memberikan kesempatan sebenarnya ya, dan juga mungkin terkait dengan pemahaman daripada peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun publik yang ada di tingkat desa. Sebagai contoh yang saya temui semalam, kebetulan saya mengikuti kegiatan di desa. Semalam itu cukup padat, jadi ada pemaparan dari Desa Tukang Gedong di Kecamatan Puring, itu prioritas programnya selama tahun 2021. Di sana ada lebih dari 60 peserta, sekitar 60 peserta itu ada sekitar 20%, ada 20 orang perempuan yang hadir di sana. Dan syukur itu bertahan sampai 11:30. So ini memang cukup luar biasa. Dan ketika menyusun dari tim RPISA, Pak Kades mengatakan bahwa yang masuk di situ minimal 30%. Ternyata disetujui 7 tim susun itu, 3 perempuan dan 3 laki-laki, satunya adalah kepala desa. Di sini bilang proses yang dilakukan di Kadsa cukup dinamis, karena boleh dikatakan ini ya bukan lagi 20%, tapi sudah 30% kalau dari 7 itu sudah perempuan. Dan pada saat memasuki malam setelah realisasi P3A ada musyawarah pemilihan reorganisasi yang langsung dipimpin oleh Pak Kades. Ya memang saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya dalam P3A ini ada
perwakilan dari perempuan. Nah, saya yakin di desa ini perempuan itu pasti ada yang petani atau yang melakukan aktivitas di kegiatan-kegiatan di sawah, sehingga ya persoalannya ini perlu diakomodir kalau ada perempuan yang ada di dalam. Dan ternyata setelah saya lakukan sosialisasi kayak seperti itu menjadi perhatian. Ada yang sempat diusulkan, walaupun sempat dipancing oleh Pak Kades, ada yang mengusulkan perempuan, baiknya ada perempuan yang masuk gitu. Nah, ini memang kalau saya melihat persoalan keterlibatan PUG, harus ada pemahaman di tingkat secara terus-menerus. Karena kalau bicara tentang kelembagaan seperti 3A ini kan memang mulai dari pembentukan itu harus ada pemahaman, penyadaran, baru pada terjadi reorganisasi, makanya perlu ada mainstreaming keterlibatan perempuan di dalam menginventarisasi persoalan-persoalan pengairan yang ada di desa di situ, terus juga melakukan pada saat penyusunan rencana program, baik itu dalam bentuk tahunan ataupun untuk jangka yang jelas di program kerja daripada P3 itu sendiri, termasuk juga harus mulai ditekankan agar pengurus ini konsisten ataupun komitmen di dalam pelaksanaan program untuk melibatkan daripada perempuan, termasuk ya pada saat juga melakukan monitoring kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ini memang perlu secara bertahap. Jadi saya sih usulkan juga ke Mbak Iting, ya mungkin ada satu kapasitas kepada teman-teman, karena nggak mungkin semua di setiap tahapan-tahapan itu bagaimana memahamkan P3A ketika misalnya ada pertemuan-pertemuan rutin ini, sehingga persoalan isu perempuan atau keterlibatan perempuan ini sudah mulai ditekankan juga oleh teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang TPM yang lain ya pasti sudah mulai mengarah ke sana gitu. Tapi kalau misalnya dimantapkan lagi, dikapasitasi, itu akan lebih baik, Mbak Titin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Mas Amiruddin, bagus sekali ya sharingnya ya. Bagus sekali sharingnya. Saya pikir itu bisa menjadi bagian dari success story yang bisa dituliskan dalam laporan, sehingga bisa dibagikan ke semua orang, bisa baca, teman-teman yang lain juga bisa belajar dari dari usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Mas Amiruddin di wilayah dampingannya. Saya pikir teman-teman yang di TPM yang lain juga bisa belajar banyak dengan Mas Amiruddin tentang bagaimana strategi, bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita melakukan pemahaman yang secara terus-menerus, karena memang kuncinya memang pemahaman yang terus-menerus dan sosialisasi yang terus-menerus sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada satu saja perempuan yang duduk dalam kelembagaan P3A, itu saya pikir adalah berkah yang luar biasa ya. Keren banget itu ya, umur 50 tahun tadi diceritakan ada perempuan umur 50 tahun terlibat dalam sebuah kegiatan, bahkan dia berani bertahan sampai kegiatan di malam hari setengah 12 atau jam 12 itu selesai, itu luar biasa itu. Saya ketemu dengan salah satu orang perempuan yang ikut terlibat dalam pelatihan P3A di waktu itu di Purworejo. Itu juga dia waktu saya wawancara, dia mengatakan bahwa saya sudah biasa seperti ini, jadi saya nggak terbebani gitu, meskipun teman-teman yang ikut pelatihan di luar saya itu laki-laki semua, dan dia benar-benar perempuan semua, bertahan dari awal sampai akhir. Tapi memang pelatihannya dilakukan di siang hari sih. Satu hal yang penting itu sebenarnya adalah ketika kita menekankan mengenai keterlibatan perempuan, itu lingkungan itu memang juga harus dipahamkan. Lingkungan harus mendukung perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan. Sama seperti halnya dengan teman-teman TPM di Kebumen ini kan hampir lebih dari 50% itu perempuan TPM-nya. Teman-teman bekerja, bahkan kadang-kadang malam hari gitu baru pulang gitu.
Nah, itu pasti ada dukungan dari lingkungan. Lingkungan itu siapa? Masyarakat di sekitar kita. Yang terpenting adalah keluarga kita. Kalau keluarga kita mendukung, perempuan itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal, sama seperti halnya dengan teman-teman laki-laki di luar sana. Ya, kuncinya adalah pemahaman perempuannya sendiri juga dan juga support, dukungan dari lingkungan. Baik, terima kasih Mas Amiruddin ya, sharingnya bagus sekali. Saya minta itu nanti sebagiannya dituliskan menjadi bagian dari success story dari dari pengalaman Mas Amiruddin di lapangan. Baik, teman yang lain bolehlah kita menuangkan satu success story yang kita anggap itu wow gitu loh. Wow banget gitu loh. Yang mungkin kalau selama ini kan P3A sangat didominasi oleh petani laki-laki, bapak-bapak gitu kan. Lah ini ada yang sudah mulai mencoba memasukkannya, itu meskipun baru proses, itu menurut saya itu bagian dari success story di bulan ini gitu ya. Bulan berikutnya bisa jadi success story-nya hal yang berbeda lagi yang menurut kita layak untuk dituangkan di situ. Nanti akan bisa lebih bagus lagi dipotret kalau mulai dari pertemuan rutin sudah hadir terus perwakilan perempuan itu sendiri, ya, terutama yang pengurus ya. Di tahapan-tahapan itu juga selalu terlibat. Nah, mungkin itu baru bisa klaim bahwa itu sukses story itu, Mbak. Kalau di awal kayak gini ya belum bisa lah. Baiklah, baiklah, saya pikir apapun ya, karena yang namanya sukses itu semuanya dimulai dari proses gitu kan. Semuanya pasti ada prosesnya, nggak mungkin tiba-tiba langsung sukses itu nggak mungkin, pasti ada prosesnya dan prosesnya pasti sangat panjang. Teman-teman baru di lapangan itu baru 2-3 bulan karena sebelumnya kan banyak di rumah gitu ya yang untuk WFH gitu. Bahkan sekarang pun mungkin teman-teman juga masih banyak yang di WFH. Nah, cerita dari Mas Amir tadi saya pikir semoga menginspirasi teman-teman yang ada respon. Baik, saya beralih ke Mbak Yuli. Ketiban sampur. Ya, Mbak Yuli. Silakan, Mbak Yuli pagi ini cantik sekali ya. Kamera Jambi. Sedikit cerita, Bu. Boleh, silakan. Kemarin kami sempat reorganisasi. Memang udah ada peran perempuan itu juga dilaksanakan malam. Sorry, di desa mana? Di desa Sidogede. Sidogede, baik. Sidogede itu masuk saluran apa? Sekunder Perembun. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Itu karena ada dorongan dari Pemdes. Pemdes itu sudah mengetahui peran pentingnya perempuan kepengurusan kayak gitu kan. Tapi ada juga beberapa desa itu tidak mau memasukkan peran perempuan dalam kepengurusan karena dianggap perempuan itu tidak mampu dalam pekerjaan pengairan kan ya. Kayak gitu. Jadi perempuan itu dianggap tidak mampu kayak gitu. Lalu bagaimana strategi kita itu agar perempuan itu masuk dalam kepengurusan P3A kayak gitu. Itu di desa mana Mbak itu Mbak? Yang belum masuk. Yang belum masuk. Beberapa desa sih, ada Sembir Kadipaten, ada Bagung. Ada beberapa ya? Iya, ada Kedungwaru. Kebanyakan seperti itu, dianggap perempuan itu tidak mampu. Yang sudah ada dorongan dari Pemda tadi di desa yang berbeda. Iya, di Ungaran juga ada peran perempuannya mau reorganisasi, mau dimasukkan dalam kepengurusannya. Rencananya dari perangkat desanya atau dari petaninya, dari petani perempuannya atau dari mana yang akan masuk itu? Yang akan itu perangkat Ungaran. Yang Sidogede itu petani Bu, semuanya itu petani. Jadi perangkat itu tidak masuk. Yang Sidogede. Jadi semuanya petani. Kalau yang Sidogede itu juga memasukkan perempuan, tapi dari petani gitu ya. Keren sekali itu. Itu di Bagong juga pengurusnya itu sudah petani semua. Tapi perempuannya itu belum masuk.
Ya. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Mbak Wasma, ayo malah ngalamun Gi. Mbak Wasma. Oke, selamat pagi Bu. Kedengaran suaranya ya Bu? Benar. Oke. Untuk di wilayah dampingan saya, desa dampingan saya 7 desa Bu. Tapi yang baru berhasil reor itu baru 3. Baru 3 desa dan 2 desa diantaranya berhasil untuk memasukkan unsur perempuan. Tapi yang satunya ternyata agak repot sekali untuk memasukkan unsur perempuan karena masih merasa bahwa orang lanang cukup lah kayak gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kayak ini orang perempuan itu jangan dulu lah, ini urusannya pria kayak gitu. Ini urusan pria, jadi mereka 1 desa itu tidak memasukkan unsur perempuan, yang 2 berhasil memasukkan itu, dan yang 4 desa lainnya itu 2 diantaranya juga memasukkan unsur perempuan. Walaupun sampai saat ini saya sudah lihat draft SK-nya, tapi sampai saat ini dari desa tersebut belum mau untuk secara simbolis menyerahkan SK tersebut, yang di situ saya anggap sebagai kalau sudah dikasihkan lah baru itu namanya reor gitu. Tapi sampai saat ini belum dikasihkan ke pengurusnya, jadi saya anggap itu belum reor gitu. Tapi sudah ada yang 2 diantaranya sudah memasukkan unsur perempuan. Gitu. Keren. Terus, itu strateginya gimana? Boleh cerita strateginya gimana? Itu kok bisa yang 2 desa sudah berhasil memasukkan perempuan dan yang beberapa desa lagi juga sudah memasukkan perempuan, tetapi SK-nya belum ada, tapi sudah ada arahan ke situ. Kira-kira strateginya gimana? Bisa di-sharing ke teman-teman yang lain sehingga Mbak Yuli itu nanti yang tadi tanya gimana strateginya itu bisa belajar dari desanya Mbak Wasma. Belum ke SK 4 desa. Kenapa Pak Windarto saya nggak dengar? Abaikan Pak Win ya Bu ya. Oke. Kalau saya sih, yang jelas saya menyampaikan bahwa kedatangan saya kayak di pendampingan saya diminta untuk memasukkan unsur perempuan. Pak, usaha saya harus ada untuk kaitannya perempuan itu masuk ke dalam struktur kepengurusan P3A. Terus ternyata ini disambut baik loh Bu oleh Kades. Kades itu menyambut baik. Mereka menyadari bahwa untuk urusan administrasi keadministrasian itu P3A butuh perempuan. Dan kayaknya masih hanya sebatas itu. Perempuan itu nanti akan dilibatkan dalam urusan administrasi, di mana biasanya kan para pria itu, para laki-laki nggak telaten dengan urusan administrasi, dan mereka menyerahkan itu ke perempuan. Pak Kades dari 2 desa tersebut sudah merasa bahwa malah wong wadon sing ngurusi administrasi gitu. Jadi itu kayak gayung bersambut Bu. Iya. Itu kalau dari cerita dari saya Bu. Keren ya Mbak Wasma ya. Nah itu Mbak Yuli bisa belajar lah dengan Mbak Wasma strategi-strateginya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya memang forum ketemuan ini sebenarnya kita itu pengen saling berbagi gitu ya. Jadi karena yang tahu karakter desanya karakter desa itu kan teman-teman semua, kita kan yang dari jauh nggak tahu nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Nah teman, putus. Dengar suara saya nggak ya? Kata Mas. Dengar kok Bu. Oh dengar kok, Mas Tommy aja yang nggak denger. Ada masalah dengan headphone-nya Bu. Ya, kayaknya dia punya masalah dengan telinganya kayaknya. Kurang mendengar ya Bu. Baik, Mbak Wasma terima kasih banget ya. Sama-sama ya. Sukses sama teman-teman yang lain. Okay. Boleh itu nanti dimasukkan sebagai success story karena sudah. Oke, Bu. Siap. Meskipun perempuan itu menjadi sekretaris atau menjadi bendara atau menjadi unsur yang mungkin dianggap tidak penting, tapi ketika dia masuk menjadi pengurus itu menjadi satu hal yang penting bagi perempuan.
Oke, siap. Perempuan ya. Jadi itu menurut saya bagian dari success story di bulan sekian bagi Mbak Maswa itu bisa aja dituliskan di situ. Oke, siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya. Mbak Maswa, terima kasih banyak. Yang terkait dengan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya untuk bercerita sedikit terkait dengan kegiatan pelaksanaan IPNDP di saluran kami. Sebelumnya saya di saluran sekunder Sarwo Gadung, juga kanan dan juga kiri. Jumlah dampingan 6 desa. Terkait dengan pelaksanaan PUG, ini di desa dampingan saya ini baru bisa 1 orang perempuan berada di bendahara. Untuk desanya adalah desa Kerubungan. Sedangkan yang lain ini perempuan belum bisa masuk, diantaranya desa Sarwogadung, Ngabean, kemudian Sirnoboyo, kemudian satu lagi Patogawa itu belum bisa masuk karena melihat wilayah yang agak sedikit rawan konflik, sehingga membutuhkan orang-orang yang mampu dan cepat berkoordinasi dengan khususnya kaum laki-laki. Adapun untuk yang desa Kerubungan itu berada di depan. Maaf, kecamatan mana ya? Kecamatannya Mirit, Bu. Mirit, ya. Ya. Konfliknya apa ini? Biasanya adalah perebutan masalah air, Bu. Jadi ada di pintu bagi Sarwo Gadung di bangunan 3. Kemarin kita sudah berkunjung ke sana bersama Bu Kusul dan dari Bapeda. Ini letaknya biasanya di pintu bagi antara Ngabean, kemudian yang ke Sarwo Gadung kanan itu Winong. Sehingga disitulah tempatnya. Untuk hanya perempuan agak kesulitan untuk masuk ke area situ. Kemudian untuk kelembagaan secara umum sudah ada dan siap untuk direvitalisasi. Kemudian untuk yang belum, desa dampingan saya itu 2 desa, yaitu Sirnoboyo dan Kertodeso, dan insya Allah bulan-bulan depan siap untuk reorganisasi, Bu. Kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafizun. Sama-sama. Terima kasih. Bahkan 1 orang itu pun menjadi 1 orang perempuan yang terlibat sebagai pengurus, meskipun dia bendahara, itu pun sebuah prestasi, saya pikir. Jadi tidak apa-apa. Memang memahamkan semua orang itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah dan perlu waktu yang bisa jadi butuh waktu yang lama. Kalau pas sosialisasi, ini Mas Hafizun, pas sosialisasi itu ada perempuan laki-lakinya nggak ya yang terlibat? Ya. Kalau sejauh ini sosialisasi baru laki-laki semua, Bu. Yang sudah dilaksanakan itu kemarin pas saat pertemuan 1 itu di Kerubungan sudah, itu bersama PBB sekaligus nebeng kayak gitu ya, Bu. Kemudian untuk desa Sirnoboyo juga sudah, akan tapi dominasi laki-laki. Kebanyakan itu, Bu. Baik, nanti semua yang sudah disampaikan teman-teman ditulis saja di laporan gitu ya, termasuk mungkin kalau misalnya di laporan itu kan sangat terbatas ruangnya, tuliskan aja sebisanya gitu sehingga terbaca dengan baik. Terus yang kedua, untuk jumlah laki-laki dan perempuan mohon untuk dijumlahkan di 1 bulan, di tiap bulan itu dijumlahkan. Nanti minta tolong Mbak, nanti disampaikan ke Mbak Kusnul atau ya masing-masing dijumlahkan gitu, terus sehingga Mbak Kusnul bisa mengkompilasi jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang diikuti oleh teman-teman semua.
bisa jadi dalam satu kegiatan itu ada 2 atau 3 TPM yang masuk gitu ya, yang sama gitu, yang menuliskan hal yang sama. Kalau bisa dipisahkan bagus, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, nanti dituliskan aja, dijumlahkan semua sehingga itu bisa menjadi gambaran umum bahwa dalam 1 bulan tertentu, 1 bulan Juni misalnya atau Juli atau Agustus nanti itu ada sekian orang, sekian laki-laki, sekian perempuan yang mengakses, yang bisa mengakses, yang bisa berpartisipasi, yang bisa mengontrol dan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh dalam pendampingan TPM ini. Gitu nggih, Mbak Kusnul nggih, pesan saya mungkin nanti untuk teman-teman untuk diminta untuk menjumlahkan. Ada sih beberapa yang sudah dijumlahkan saya lihat, tapi belum semuanya melakukan hal yang sama, cuma ada kolom laki perempuan tapi belum dijumlahkan dalam laporan dalam satu gambaran yang utuh gitu. Misalnya selama bulan Juli ini, selama bulan Agustus ini kegiatan pendampingan diikuti oleh laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang gitu, maksud saya begitu. Jadi setelah itu Mbak Usul bisa kompilasi. Halo Mbak Titin. Ya, kalau di bab 2 itu kayaknya formatnya sudah ada jumlahnya deh. Yang di bab 2 yang direalisasi itu kan laki-laki perempuan jumlah kayaknya sudah ada. Per bulannya. Di terakhir, di kolom terakhirnya itu, di kolom terakhirnya saya. Iya, itu di situ. Jadi nanti ada yang sudah dijumlahkan, mungkin ada juga yang belum. Terus nanti minta tolong dinarasikan sedikit gitu loh, maksud saya. Jadi dinarasikan sedikit gitu. Jadi data itu nggak menjadi data mentah, tapi teman-teman bisa menarasikan sedikit gitu bahwa dalam bulan Agustus ini ada sekian laki-laki, sekian perempuan yang terlibat dalam pendampingan. Atau kalau bisa di persentasenya, jadi bisa dengan baik gitu. Oh, ada 20% perempuan terlibat dalam kegiatan. Oh, ada 30% perempuan terlibat dalam kegiatan. Ya, maaf, cari colokan tadi. Ya, kayaknya teman-teman TPM sudah mengikuti ya tadi ya. Jadi instruksinya Mbak Titin ya. Jadi kalau formatnya direalisasi sepertinya sudah muncul gitu. Cuma kesulitan saya dalam merekap gitu, Mbak. Jadi merekapnya itu apa harus saya semua TPM, kegiatan TPM direkap ataukah memang hanya kegiatan saya gitu loh. Kalau kegiatan saya sudah saya munculkan, baik itu di kolom laporan mingguan, di laporan mingguan itu juga bawahnya juga ada PUG-nya di laporan mingguan. Jadi di kolom laporan mingguan yang bagian kiri uraian kegiatan itu di situ juga ada PUG-nya. Laki-laki ikuti oleh berapa laki-laki, berapa perempuan jumlahnya. Begitu juga di dokumentasi kegiatan. Saya yakin teman-teman juga sudah menampilkan itu. Di dokumentasi kegiatan itu kan modelnya Excel itu ya. Di kolom kanan itu juga ada kegiatannya diikuti oleh siapa dengan jumlah berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu sebenarnya sudah ada. Sudah kami instruksikan gitu loh untuk PUG-nya kan. Itu muncul di laporan mingguan maupun di dokumentasi maupun di laporan bulanannya sebenarnya gitu. Oke, Mbak Husnul. Ya, terima kasih. Saya nanti buka-buka lagi. Cuma saya yang Excel ya? Yang di Excel. Tapi itu yang di Excel kan, Mbak. Kalau di Excel memang semuanya sudah. Saya lihat sudah menuliskannya dan menambahkannya. Cuma saya ingin itu dinarasikan sedikit. Ada yang sudah menarasikan, mencoba menarasikan, tapi ada juga yang belum. Jadi biar seragam semuanya menarasikan gitu. Terus untuk kalau Mbak Husnul berarti kan kompilasi dari semua kegiatan yang dilakukan oleh TPM-nya. Kompilasi nanti kalau misalnya susah untuk karena 1 atau 2 orang itu mungkin mengikuti kegiatan yang sama dan itu akan memakan waktu bagi Mbak Husnul untuk memilah. Saya pikir nggak usah dipilah-pilah, langsung aja dijumlahkan keseluruhan dari kegiatan tersebut gitu. Jadi itu menjadi gambaran umum saja sih, biar menjadi gambaran umum saja.
Oh iya. Itu ya, guys. Semuanya sudah, saya lihat memang sudah semuanya, tapi memang ada yang belum, ada yang sudah gitu. Yang di kolom itu memang semuanya sudah. Yang menarasikan itu masih Jadi kalau nggak baca kolomnya itu kita nggak tahu gitu, tapi kalau baca narasi, kalau kadang kan orang males baca kolom gitu, nah kalau bisa di narasinya juga muncul gitu dari jumlah sekian itu. Mungkin untuk penyeragaman Bu Titin, dimasuk narasinya itu di sebelum di bab 2 realisasi atau di tabel realisasinya itu loh. Di akhir biar semuanya seragam, biar nanti juga Bu Titin juga bisa gampang memantau. Ya. Dari realisasi itu aja, Mbak. Di akhir dari realisasi itu aja di kalimat terakhir atau apa gitu dari bab 2 saya agak lupa ini nggak buka. Nanti coba deh saya lihat lagi, nanti misalnya ini dibuatkan bla bla blanya, tinggal teman-teman ngisi gitu ya template. Iya, maksud saya begitu. Ya, nanti dari saya ini kan. Itu aja Mbak Gunul, nanti saya buatkan bla-blanya, terus nanti teman-teman tinggal ngisi gitu. Oke, saya tunggu bla-blanya Mbak. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu lagi. Tetap sehat semuanya. Jaga tetap bersemangat dan apalagi ya, tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif. Semuanya menjadi tantangan bagi kita, tapi saya yakin melalui proses dan kerja keras yang selalu kita upayakan, insya Allah apa yang kita upayakan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian yang P3 yang sudah terbentuk itu di 4 desa, lainnya tidak ada P3K-nya, jadi saya harus membentuk dari awal. Dari 4 P3A yang sudah terbentuk, 2 diantaranya itu sudah berakta notaris. Yang berakta notaris rupanya sudah mengetahui bahwa dalam suatu kepengurusan lembaga itu sudah harus menyertakan 30%. Yang kedua ada P3 yang belum berakta notaris, sementara itu masih pengurusnya masih laki-laki semua. Nah, di 10 Pak Win dari situ di unmute Novi. Terus gimana yang dari 10 desa yang belum terbentuk itu saya sudah mensosialisasikan bahwa ketika nanti akan ada pembentukan, saya menghendaki adanya pengurus di pengurusan P3A. Nah, saya sudah menghadiri beberapa pertemuan Poktan yang ternyata di dalam Poktan itu ada beberapa perempuan yang ikut dalam pertemuan. Dalam pertemuan itu saya meminta juga ketika nanti diadakan pertemuan di P3A, para ibu-ibu itu juga mau menghadiri. Tetapi alasannya kebanyakan bahwa mereka ketika berpartisipasi dalam lembaga P3A itu hanya sebatas penggembira saja Ibu. Karena untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ferry, Mbak Ferry itu bahwa di sini masih belum umum kalau perempuan itu ikut
dalam kegiatan irigasi, keirigasian. Misalnya kalau dalam perkumpulan atau kerja bakti atau apa, mereka hanya sekedar penggembira saja. Oke. Sudah, tapi teman-teman sudah menyampaikan ya. Tadi Ferry, Novi, juga Mas Jarudin sudah, saya pikir sudah melakukan upaya-upaya untuk sosialisasi bahwa perempuan ketika ada pertemuan dengan PPL, ketika di PPP juga kami sempat sosialisasikan Ibu bahwa nanti ketika kita membentuk P3 dimohon petani perempuan juga ikut berpartisipasi seperti itu. Dalam pertemuan Poktan juga kita sudah sampaikan. Oke. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendampingi DI Langap. Jadi untuk terkait data P3A, P3A, kasusnya hampir sama gitu, seperti di DI-DI lain. Rata-rata yang sudah ada anggotanya dan yang saya sudah tahu datanya, itu memang rata-rata laki-laki semua, Bu. Dan memang nopong deh, kalau di sini tuh kayak tabu, kalau di organisasi ada perempuannya. Terus untuk data yang saya dapat dari desa, terus dibandingkan dengan data yang P3A dulu di PSETK 2019 itu memang beda. Dan itu rata-rata terbentuk baru sekarang-sekarang, dan itu kayak dibentuk atas dasar ada proyek, tentu. Jadi mungkin mereka lebih untuk apa sih perempuan itu kayak gitu. Jadi untuk rata-rata memang laki-laki, dan kalau yang memang ada beberapa desa yang bisa menerima ketika di P3A itu ada perempuannya, tapi untuk hal itu mereka membutuhkan juklak, juknis, dan dasar regulasinya tentu. Kasih impres presiden aja itu nanti. Bahwa di semua keorganisasian itu sebaiknya memang mencantumkan perwakilan perempuan sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik sebenarnya, karena itu kan organisasi publik sebenarnya. Jadi itu sih. Mana dulu ya Pak yang mau ditanggapi ya? Mau ditanggapi mana dulu Pak? Oh Mas Jarud, apa? Oh Mas Jarudin masih mau bicara dulu? Belum. Sudah belum. Tadi banyak sekali permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Saya pikir itu hal yang umum diketahui gitu ya. Tapi ketika teman-teman tahu langsung dan berhadapan langsung di lapangan, nggak cuma baca-baca referensi atau teori-teori, itu pasti akan berbeda kan? Ya nggak? Pasti berbeda ininya. Ternyata kayak gini ketika di lapangan menemui masalah. Kalau kemarin-kemarin kan masih membayang-bayangkan ini sajane kepiye gitu kan, tapi begitu di lapangan teman-teman sudah tahu memang seperti ini akar permasalahannya, bahwa sebagian perempuan di 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 Banjarnegara itu masih dianggap tabu ketika berorganisasi atau terlibat dalam keorganisasian yang spesifik mengurusi tentang irigasi. Benar sekali ya itu ya, tapi saya melihat bahwa teman-teman sudah berupaya. Satu hal yang sebenarnya memang harus selalu kita tekankan adalah sosialisasi bahwa perempuan itu penting untuk terlibat dalam keorganisasian, dan terutama keorganisasian yang selama ini didominasi oleh laki-laki seperti dalam P3A. Kalau dalam Poktan misalnya yang teman-teman temui seperti apa? Itu banyak perempuan juga kan yang di Poktan? Pernah ketemu dengan Poktan? Pernah. Ya sebenarnya hampir sama. Kalau tadi Mbak Ferry sebenarnya sudah bagus sekali menyampaikan bahwa
kalaupun perempuan sementara ini tidak bisa menjadi ketua misalnya, dia bisa duduk di sekretaris atau bendahara, ataupun kalau dia tidak bisa menjadi seksi teknik ya, itu perempuan itu tadi bisa terlibat di hal yang lain yang tidak harus mengurusi masalah-masalah teknis yang sekiranya itu mereka cukup mampu untuk untuk terlibat. Teman-teman coba checklist aja kegiatan-kegiatan P3A yang mungkin aktif gitu ya, karena tidak semua P3A aktif toh, masih ada yang mahasiswi juga, masih ada yang ada pengurusnya tapi tidak aktif, atau ada yang memang benar-benar aktif. Nah, coba dilihat itu kegiatan di P3A itu apa saja yang ada di situ. Kira-kira apa saja dari kegiatan-kegiatan tersebut yang memungkinkan perempuan untuk bisa terlibat? Karena mungkin tidak semua kegiatan di P3A perempuan bisa terlibat. Ya kita harus memahami itu gitu ya, karena itu masih harus pelan-pelan lah untuk dalam tanda petik menyadarkan bahwa sebenarnya perempuan bisa terlibat di semua hal. Sama seperti halnya teman-teman saat ini. Teman-teman perempuan saat ini bisa terlibat menjadi TPM yang terkait dengan persoalan irigasi. Nah, kalau kita lihat kemarin misalnya dalam rekrutmen misalnya kita sangat ketat untuk mensyaratkan agar 30% paling tidak perempuan bisa menjadi TPM di semua kabupaten paling tidak. Yang paling sedikit itu Banyumas ya Pak ya. Banyumas hanya 1 orang. Kalau Banjarnegara saya pikir sudah cukup ya dengan 3:2 ya, 3:2. Sama halnya dengan di keorganisasian yang lain yang tadi permasalahannya di P3A tadi yang punya hal yang spesifik. Sebenarnya itu hampir sama dengan yang terjadi dengan Poktan misalnya. Di Poktan perempuan bisa lebih banyak aktif di situ. Tapi kenapa kok di P3K enggak gitu ya? Itu kan aneh sebenarnya. Nah, kita harus pelan-pelan. Enggak bisa kita merubah sebuah keadaan itu dengan merubah sebuah keadaan dalam waktu yang sangat singkat itu saya pikir itu nggak mungkin gitu ya, kecuali ada revolusi. Tapi kita kan nggak ke situ. Kita ini apa Pak? Hostnya masih belajar. Maaf. Nah, kita bisa mulai dari itu tadi, dari list kegiatan yang dilakukan oleh P3A itu apa saja. Lalu kita coba lihat mana saja yang bisa dilakukan oleh perempuan dan mana saja yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Soal kepengurusan misalnya, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Jahar tadi kalau nggak salah di Reca misalnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai revolusi tadi. Perangkat desa itu akan dimasukkan sebagai bagian dari pengurus P3A jika nanti pengurus P3A itu terbentuk yang perempuan ya, perangkat desa yang perempuan. Saya pikir ini adalah sebuah terobosan gitu ya, sebuah terobosan yang baik, tapi juga ada ininya juga ada ya, sementara kita sebut itu terobosan yang baik dulu deh. Meskipun pasti ada nilai minusnya juga ya, karena dia perangkat desa. Mungkin saya nggak tahu apakah dia terkait dengan petani pemakai air di sekitar situ atau tidak. Tapi sebagai sebuah upaya, saya pikir ini adalah upaya yang baik juga untuk memasukkan jadi ada semacam tekanan gitu, tekanan dari atas gitu untuk memasukkan perempuan menjadi bagian dari organisasi di P3A. Itu lalu kalau teman-teman sudah pernah berhubungan dengan kelompok wanita tani belum ya? Sudah ya, Mbak Ferry ngangguk-ngangguk, Mbak Notanti juga. Kayaknya semuanya sudah pernah berhubungan dengan Mas Paino mungkin. Belum? Belum. Mungkin sedikit nambahin. Iya, monggo. Kalau pertanyaan terakhir tadi, kalau udah bertemu petani belum,
kita jawab sudah. Gitu. KWT yang khusus KWT. Khusus wanita tani kayak teman-teman. Nanti biarlah teman-teman jangan tapi kalau petani secara umum kita sudah melakukan dan terutama dimulai di bulan Agustus ini manakala sudah agak longgar untuk melakukan pertemuan. Di sisi lain memang P3A banyak yang belum aktif. Kita mencoba lewat pintu pertemuan Poktan. Ini sudah dilakukan oleh beberapa dimulai dari situ. Dalam rangka yaitu tadi menuju bagaimana terbentuknya P3A di sini. Kemudian tadi terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman, yaitu keterlibatan perempuan, itu memang fakta yang dan saya kira tidak hanya di Banjarnegara, tapi kita umum rata-rata masih seperti itu. Ada unsur budaya, ada budaya yang memang masih kental. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dirubah. Bukti tadi Mbak Titin kan membandingkan Poktan saja bisa. P3A kenapa tidak bisa? Nah, menurut saya, pendapat saya mungkin karena P3A selama ini kan terkesannya image-nya itu kan kegiatan yang fisik banget gitu loh. Sementara kalau yang di Poktan memang lebih variatif, memang ada unit kegiatan yang cenderung ke bidang ekonomi. Dan nampaknya pola yang di Poktan itu bisa juga kita terapkan di P3A, karena kalau kita ingat maksud tujuan program PDMIP ini kan tidak hanya sekedar hub ini, tapi di situ ada bidang pengembangan ekonomi, pengembangan potensi, kemudian juga bagaimana sampai menchannelkan dengan lembaga keuangan atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu kan ya. Nah, artinya itu perlu pentahapan ya. Tadi memang kita harus sabar. Memang tahapan dalam program pemberdayaan memang penyadaran itu penting ya. Betul. Penyadaran, terus memberi peningkatan IKS-nya, pengetahuan keterampilan sikapnya itu bahwa di P3A juga terbuka peluang seperti kayak di Poktan. Menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi di kelompok. Dan saya kira itu akan menjadi daya tarik. Ya, daya tarik. Ini mungkin kalau P3A kan cenderung titik temunya, titik kepentingan bersama mereka kan hanya masalah air. Nah, cobalah kita pendekatan lain dengan menemukan kira-kira titik kepentingan ekonominya, gitu loh. Sama-sama ingin mengelola apa itu yang harus kita temukan. Itu saya kira masukan kami. Oh ya, terus tadi yang disampaikan Pak Win, untuk Banjarnegara memang data yang disampaikan oleh beberapa teman tadi awal-awal memang data sekunder kita sudah punya, data P3A ya. Tapi memang ketika kita turun ke lapangan, tadi sampaikan Pak Novi atau mungkin yang lain tadi, kan tidak ditemukan gitu loh. Nah, itu artinya memang tanya seperti itu. Ya, itu hanya perlu reorganisasi. Gitu. Itu dulu Mbak. Ini buntutnya ini. Buntutnya teman-teman saya minta untuk menjumlahkan ini ya yang di kolom laki-laki dan perempuan. Jadi saya tahu sebenarnya dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama 1 bulan itu berapa partisipasi gendernya itu bisa kelihatan di situ. Itulah gunanya kenapa kita membuat data terpilah, ada LP-nya, itu kita bisa melihat bahwa program ini bisa diikuti oleh sekian laki-laki dan sekian perempuan. Paling tidak di situ kita bisa melihat bahwa dari akses, partisipasi, kontrol, manfaat gitu ya. Nah dari situ kita bisa melihat akses bahwa perempuan sekian orang jumlahnya bisa terlibat dalam kegiatan ini yang diselenggarakan selama 1 bulan teman-teman berkegiatan di lapangan. Nanti minta tolong kalau dari teman-teman TPM sudah dijumlahkan, dikompilasi ke Mas Paino ya, dalam laporan besar itu ada gambaran umum bahwa dari sekian TPM itu ada keterlibatan laki-laki dan perempuannya berapa, itu dijumlahkan, nanti Mas Paino mengkompilasi laporan yang ada di teman-teman semua.
Jadi nggak cuma jumlah kegiatan ini diikuti berapa, tapi secara per bulan itu ada laporannya berapa laki-laki, berapa perempuannya. Jadi kita tahu bahwa kegiatan ini diakses oleh sekian laki-laki dan sekian perempuan. Nggak apa-apa nanti dijumlahkan saja secara umum, karena saya tidak bisa dipungkiri bahwa satu kegiatan mungkin akan diikuti oleh 2 TPM atau 3 TPM yang sama, dan semuanya akan menuliskan hal yang sama gitu kan. Jadi akan terjadi seperti itu, tapi nggak apa-apa, jumlahkan saja karena itu bisa kita bisa melihat gambaran umumnya, untuk melihat gambaran umumnya saja, nggak apa-apa, nanti dijumlahkan saja kalau misalnya ada kasus seperti itu. Lalu apalagi ya kalau nanti di lapangan lagi usahakan untuk coba untuk bertemu dengan teman-teman kelompok wanita tani, karena mereka sudah terbiasa berorganisasi, minta saran atau bukan saran tapi saling berdiskusi gitu ya, bagaimana mereka selama ini terlibat dalam organisasi. Dan juga kalau di Poktan, kalau kebetulan bertemu dengan petani-petani perempuan yang aktif di kelompok tani, teman-teman juga bisa berdiskusi bagaimana suka dukanya menjadi perempuan yang tergabung dalam sebuah organisasi, dan itu bisa teman-teman hal-hal yang baik yang teman-teman temui, itu bisa teman-teman bisa menjadi bekal ketika teman-teman mensosialisasikan tentang pentingnya perempuan di dalam kepengurusan P3A atau dalam keanggotaan P3A. Itu terus apa lagi ya? Sepertinya itu dulu sih, Pak. Oh ya, sudah itu dulu ya. Terus nanti kalau misalnya membutuhkan untuk pendalaman materi PUG secara lebih spesifik, saya bersedia, tapi mungkin tidak hari ini ya, mungkin nanti minggu depan atau minggu depannya lagi, nanti menyesuaikan dengan teman-teman semua. Saya dicolek saja kira-kira teman-teman punya waktunya kapan, nggak masalah, nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.